Bapak luar biasa, Pak. Iya. Sudah muslim koster lagi, Pak. Iya. Dan orang Katolik itu belum bisa jadi koster juga banyak, Pak. Kenapa saya jadi koster? Nah, itu dulu saya ikut perkataannya Bapak Uskup Suharyo. Oh. Selama masih menjabat jadi Keuskupan Agung Semarang itu kan Bapak Uskup Suharyo pernah mimpin misa di sini. Iya. Terus saya bantuin nyiapin. Terus saya kan nggak ikut misa, terus ditegur sama Bapak Uskup. Kenapa kamu nggak ikut misa? Terus saya bilang, maaf, ngomong saya muslim. Hah? Yaudah nanti kita ngomong empat mata. Iya. Oh. Para saudara-saudari terkasih, berjumpa lagi. Saya ingin membagikan satu cerita. Kisah dari sebuah keluarga Katolik yang tinggal di Jakarta ketika sedang berziarah ke Gua Maria di Semarang, ya. Tepatnya di Paroki Santo Martinus Valeri, Keuskupan Semarang. Saat di Gua Maria, mereka itu berkenalan dengan seorang pria yang sangat ramah yang menjelaskan kepada mereka tentang tempat-tempat di Gua Maria itu. Pria ini ternyata pegawai yang sering membantu para peziarah. Namun, yang mengejutkan mereka, keluarga Pak Marcel ini, ternyata pria ini adalah seorang muslim. Dan bukan hanya itu saja. Dia adalah seorang koster gereja Katolik di Paroki Santo Martinus Valeri, yang bekerja juga di Gua Maria Ratu. Nah, mari kita dengar percakapan yang bagi Pak Marcel juga ini mengejutkan, luar biasa. Bahwa ada seorang muslim yang kemudian menjadi koster di gereja Katolik. Bapak siapa namanya, Pak? Nama saya Mas Teguh. Mas Teguh. Mas Teguh sudah berapa lama kerja di Paroki Valeri ini, khususnya di Gua ini, Gua Maria Ratu? Kurang lebih 23 tahun. 23 tahun. Wih, lama sekali. Sebagai apa di sini, Pak? Saya dulu dari tahun 2000 sampai 2009 itu sukarelawan. Sukarelawan. Oh. Terus dari tahun 2010 itu mulai ada sedikit upah lah gitu. Oh gitu. Upah gaji gitu. Dan sampai sekarang sudah alhamdulillah diangkat jadi karyawan tetap. Karyawan tetap ya? Iya, karyawan tetap PGPM. Koster tapi ya? Koster ya. Saya dengar Mas siapa tadi? Mas Teguh. Mas Teguh ini agamanya muslim ya? Muslim ya. Oh, muslim jadi koster ya. Di gereja Katolik, luar biasa. Tapi baik-baik aja kan? Baik-baik aja. Tidak ada masalah ya? Iya, tidak ada. Mengerti dong tata cara itu? Sudah paham ya? Iya. Diajarkan sama Romo ya? Iya. Iya. Tetap sholat di mana di sini, Bapak? Saya sholatnya kalau di sini ya di masjid. Di masjid ya? Oh, kalau harian biasa sholat di sini? Iya. Hari Jumat di masjid. Ada luar biasa ini. Pak Teguh ini. Sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga, anak dua. Anak dua ya? Istri guru sekolah sore, guru ngaji. Guru ngaji, ya, luar biasa. Ada berapa yang karyawan yang muslim di sini? Ada kalau yang tetap itu saya, tapi kalau yang non tetap itu dua ya. Ya. Untuk sementara diperbantukan. Ya. Bapak luar biasa, Pak. Iya. Sudah muslim koster lagi, Pak. Iya. Kan orang Katolik itu belum bisa jadi koster juga banyak, Pak. Ya, kenapa saya jadi koster? Nah, itu dulu saya ikut perkataannya Bapak Uskup Suharyo. Oh. Selama masih menjabat jadi Keuskupan Agung Semarang itu kan Bapak Uskup Suharyo pernah mimpin misa di sini. Iya. Terus saya bantuin nyiapin. Terus saya kan nggak ikut misa, terus ditegur sama Bapak Uskup. Kenapa kamu nggak ikut misa? Terus saya bilang, maaf, ngomong saya muslim. Hah? Yaudah nanti kita ngomong empat mata. Iya. Oh. Habis selesai saya dipanggil, kenapa kok kamu mau? Dari dulu saya pengen kerja di pelayanan. Oh. Termasuk ini kan pelayanan ya. di Romo. Yaudah ya, saya titip tempat ini ya. Iya. Ya sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Bagus tuh. Sekarang Monsinyur Suarez sudah jadi uskup kami di Jakarta. Ya, Uskup sekarang Agung jadi Jakarta. kardinal ya. Kardinal dia. Ya. Kami pamit dulu Pak Mas Teguh. Terima kasih banyak dengan pelayanan kami hari ini. Semoga sehat. Baik, setelah mendengar percakapan mereka dalam video ini, saya ingin menggarisbawahi pernyataan terakhir dari Mas Teguh ya. Setelah bekerja kurang lebih 25 tahun, lalu diangkat menjadi koster, ia tetap seorang muslim. Dan yang menjadi landasan kesetiaannya adalah ketika dia memegang kata-kata pesanan dari Monsinyur Suharyo
yang saat ini telah menjadi kardinal. Mas, jagalah gereja ini ya. Para saudara, kalimat ini kelihatan sederhana ya. Terdengar biasa saja tetapi maknanya sangat dalam. Dengan meminta Mas Teguh menjaga gereja, Monsinyur Suharyo mengisyaratkan pesan buat Mas Teguh agar tetap menjadi seorang muslim yang saleh. Para saudara, kisah Mas Teguh yang menjadi koster gereja dalam video ini akan saya pakai untuk memberikan katekese, menjelaskan kalimat penting yang disampaikan oleh Paus Fransiskus saat audiensi di Vatikan setelah kunjungan ke Asia Tenggara. Pada saat itu Paus mengatakan beberapa poin penting sebagai berikut. Di sana, maksudnya di Asia Tenggara ya, gereja tidak melakukan proselitisme. 4 paesi, Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor Orientale e Singapore. Ma in realtà la Chiesa è molto più grande di Roma, d'Europa, molto più grande. Chiese che non fanno proselitismo, ma che crescono per attrazione, come diceva saggiamente Benedetto XVI. Saya ulangi kata proselitisme, tetapi bertumbuh dengan daya tarik seperti yang dikatakan dengan bijak oleh Benediktus ke-16. Apa arti kalimat ini jika dihubungkan dengan Paus sebagai pemimpin Katolik sedunia? Lalu apa arti dari proselitisme? Kata proselitisme berasal dari bahasa Yunani yaitu pros, menuju, dan archomai yang artinya datang. Kata ini awalnya digunakan dalam agama Kristen, tetapi saat ini juga digunakan untuk merujuk pada upaya agama lain untuk mengubah keyakinan orang. Seseorang yang berpindah dari satu pendapat atau kepercayaan atau sekte atau semacamnya ke kelompok yang lain. Saat ini proselitisme hampir secara universal dipandang sebagai kegiatan yang jahat dalam hal kepercayaan agama. Jadi dalam konteks agama, proselitisme adalah tindakan jahat. Jadi proselitisme dalam konteks beragama artinya tindakan atau upaya membujuk seseorang agar berpindah agama. Para saudara, apa latar dari kata atau kalimat ini? Gereja mengakui bahwa dalam sejarah pernah terjadi ekspansi atau kegiatan misi yang disertai dengan tindakan pemaksaan. Dan itu tercatat dalam sejarah gereja. Nah, pengalaman di titik terendah atau titik gelap ini direfleksikan secara baru, sehingga kemudian gereja menyadari bahwa tindakan ini adalah tindakan yang buruk. Beragama tidak ditentukan oleh kuantitas atau jumlah, tapi bagaimana orang merefleksikan itu untuk dihayati secara pribadi atau di dalam komunitas yang melahirkan perdamaian. Para saudara-saudari terkasih, Paus di dalam kalimat dan terutama kata itu merujuk pada Paus Benediktus ya. Lalu apa yang disampaikan oleh Paus Benediktus tentang proselitisme? Semua itu dituangkan oleh Paus Benediktus dalam ensiklik Deus Caritas Est. Allah adalah kasih. Dalam keseluruhan ensiklik ini yang ditujukan kepada para uskup, para imam, dan seluruh umat Katolik di dunia, Paus Benediktus mengajarkan tentang kasih dan bukan penyebaran agama. Gereja diminta untuk terlibat dalam pengentasan masalah-masalah sosial tentang kemiskinan, penindasan, kebodohan, dan perdagangan manusia. Di bagian kalimat terakhir pengantar ensiklik itu, Paus Benediktus menulis, dalam dunia di mana nama Tuhan terkadang dikaitkan dengan pembalasan dendam atau bahkan kewajiban untuk membenci dan melakukan kekerasan, pesan ini tepat waktu dan penting. Para saudara-saudari, refleksi ini keluar dari pengalaman gereja Katolik. Bahwa ada di suatu masa seperti saya sampaikan tadi, bahwa gereja Katolik melakukan ekspansi dengan kekerasan. Banyak orang yang menjadi korban dari misi gereja Katolik pada zaman-zaman tertentu dalam sejarah gereja. Banyak orang menjadi korban masa keemasan gereja Katolik. Sekali lagi itu direfleksikan, lalu dimunculkanlah
kalimat proselitisme tadi. Dan gereja menyadari bahwa ini tindakan yang salah, tindakan yang keliru, tindakan yang tidak melahirkan kedamaian. Maka terus-menerus dia berefleksi, dan di ujung pada masa Paus Benediktus ke-16 kemudian melahirkan satu ensiklik yang tadi saya sampaikan tentang Deus Caritas Est. Dan Paus Fransiskus dalam kesimpulan waktu mengunjungi Asia Tenggara kembali mengatakan tentang hal ini. Bahaya proselitisme. Para saudara, ketaatan pada ajaran rasuli dalam hal ini Paus dalam ensikliknya serta seruan Paus Fransiskus memperlihatkan betapa umat Katolik sangat taat pada ajaran itu. Apa buktinya? Tindakan proselitisme tidak akan dijumpai dalam ajaran Katolik saat ini. Tidak akan Anda jumpai umat Katolik yang sampai memegang dan membawa kitab suci, berteriak-teriak mewartakan sabda Tuhan di rumah-rumah sakit, di pasar, di jalan, di kereta api, di dalam bis, di kapal laut, serta di tempat-tempat umum lain. Jika Anda menemukan orang-orang seperti itu dengan memegang kitab suci, saya pastikan 100% itu bukan orang Katolik. Baik di dalam maupun di luar negeri. Saya pernah bermisi di Amerika Latin, tepatnya di Peru. Saya mengalami itu. Saya pernah didatangi para penginjil di pastoran paroki. Mereka datang dengan berapi-api berbicara tentang Yesus. Mereka juga datang ke rumah-rumah orang Katolik dengan misi ajaran penyebaran kabar baik. Para saudara, ini yang kita sebut dengan proselitisme, yaitu tindakan secara aktif mengajak orang lain untuk berpindah keyakinan. Apakah di Indonesia fenomena ini juga ada? Ya, saya pastikan bahwa itu ada. Karena secara pribadi juga saya melihat dan mengalami. Saya pernah mengalami sendiri saat penyeberangan dengan kapal laut, saat diinjili berapi-api oleh seorang ibu. Dan karena di kapal itu ada banyak umat muslim, maka saya bilang pada ibu itu, "Bu, ayolah Bu, berhentilah. Semua kita yang di kapal ini sudah punya agama masing-masing. Kalau kita tidak punya agama, pasti kita tidak bisa naik kapal ini. Karena di Indonesia ini, seseorang ketika membeli tiket harus menunjukkan KTP, dan di dalam KTP sudah tercantum agama kita masing-masing. Bu, berhentilah. Nanti saja. Sampaikanlah itu kepada kelompokmu, kepada orang-orang yang sealiran denganmu. Ingatkan mereka tentang apa yang ibu sampaikan kepada kami di tempat ini. Kita semua di kapal ini sudah beragama. Sampaikan itu saat bertemu saudara seagama agar mereka diingatkan, jangan sampai mereka lupa." Para saudara terkasih, dua contoh ini menunjukkan pada kita bahwa proselitisme adalah tindakan kontra Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan saya bersyukur bahwa dengan kedatangan Paus ke Indonesia menjadi jelas bahwa ajaran Gereja Katolik sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang menolak tegas proselitisme sebagai sebuah kejahatan dalam interaksi sosial, terutama dalam masyarakat yang beragam agama. Atas dasar itu, maka bagi semua saudara non-Katolik yang mengatakan ada usaha kristenisasi untuk masuk Katolik adalah sebuah pencemaran nama baik dan tuduhan tanpa basis data, melainkan kebencian semata-mata. Catatan lain para saudara, Gereja Katolik Roma hanya ada satu pemimpin. Dalam hal ini Paus yang dibantu oleh para uskup dan para imam. Atas dasar kesatuan ini maka Anda tidak akan menemukan peristiwa perebutan umat atau jemaat. Tidak akan ada gereja suku atau gereja keluarga. Tidak ada gereja yang didirikan berdasarkan penafsiran pribadi. Tidak ada imam keluarga atau imam untuk satu gereja tertentu. Semua imam Katolik ditabiskan untuk melayani kebutuhan gereja Katolik sejagat. Semua imam juga umat Katolik terdata dalam satu data yang sama dalam gereja Katolik disebut buku Stambuk. Dari buku Stambuk kita akan tahu status dari setiap umat Katolik. Misalnya, ini contoh. Ada umat Katolik
dari paroki Longgo Labuan Bajo tempat saya bekerja ini, lalu mau menikah dengan orang Jerman di Jerman, ini misalnya saja, dia tidak akan dinikahkan di sana sebelum mendapat persetujuan dari saya sebagai imam di paroki Longgo. Pastor yang berada di Jerman itu akan meminta status liber, yaitu surat yang menyatakan bahwa orang ini bebas belum menikah. Surat pernyataan bahwa calon pengantin adalah pribadi yang bebas dan belum pernah menikah. Dan untuk memastikan itu, maka sebelum menikah akan diadakan pengumuman selama 3 minggu berturut-turut di gereja, baik di paroki Longgo Labuan Bajo maupun di paroki yang berada di Jerman, tempat orang itu tinggal. Dan catatan akhir di setiap pengumuman selalu dikatakan, barang siapa mengetahui adanya halangan untuk pasangan ini harap dilaporkan kepada pastor paroki. Para saudara, semua berbasis data, bukan praduga. Lalu soal yang berikut tentang perpindahan. Sebagai seorang imam Katolik, saya akui bahwa ada beberapa umat Katolik yang akhirnya memutuskan diri untuk berpindah. Lalu pertanyaannya, mengapa mereka berpindah? Dalam pengalaman saya secara pribadi sebagai seorang imam Katolik, banyak umat Katolik yang berpindah itu biasanya bukan soal iman dan keyakinan, tetapi lebih karena ungkapan kekecewaan atau ingin bercerai dan menikah lagi. Mereka kecewa karena merasa terlalu ribet dalam urusan. Mereka ingin cepat dan cenderung mengatur gereja menurut keinginannya. Jika ditolak, mereka kecewa kemudian keluar dari gereja Katolik. Yang berikut, banyak yang berpindah karena masalah perkawinan. Gereja Katolik tidak berubah sampai detik ini, bahwa sebuah perkawinan adalah suci dan tak terceraikan, satu pria untuk satu wanita, monogami. Namun sebagian orang ada yang ingin bercerai, ada pula yang sudah bercerai, hidup dengan pasangan barunya. Maka demi melegalkan perkawinan mereka secara sosial, mereka memutuskan untuk berpindah agama, supaya mereka bisa menikah lagi secara sah. Akhirnya para saudara, semoga video ini berguna bagi kita. Dan ingat, proselitisme adalah tindakan kejahatan ketika kita secara aktif memaksa orang lain untuk berpindah agama. Proselitisme dalam media sosial juga bisa terjadi. Proselitisme adalah tindakan kejahatan. Sebuah tindakan secara aktif mengajak orang lain untuk berpindah agama. Tuhan memberkati. Salam dari paroki Longgo Labuan Bajo.